Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Naili Hamhij TV. In this video, I'll share to you all it's still about basic grammar, especially the use of to be, going to, verb 1 dalam present future tense. Okay, follow this video. Teman-teman, gimana? Sudah nonton ya penjelasan tentang will plus verb 1? Nah, sekarang kita mau bahas tentang the use of to be, going to plus verb 1. Yang katanya sih hampir mirip dengan will. Jadi gini teman-teman, sudah kita bahas di video sebelumnya tentang 6 kondisi penggunaan will plus verb 1. Sekarang kita bahas khusus to be, going to plus verb 1. To be, going to plus verb 1 itu pada fungsinya sama dengan will, yaitu suatu pernyataan atau suatu tindakan untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. To express activities or condition in the future. Tapi dalam going to, rumusnya harus menggunakan to be dulu di depannya. Yakni sebelum kata going to plus verb 1 haruslah ada yang namanya to be. Seperti yang sudah kita bahas ya. Time sinyalnya dalam going to diantaranya next, soon, tomorrow ya. Pokoknya menyatakan waktu untuk masa depan. Besok juga kan masa depan ya, tomorrow ya. Nah, biasanya going to itu ada dalam 3 kondisi. Yang pertama, to be going to plus verb 1 itu digunakan untuk menyatakan suatu rencana. Artinya ada niat nih atau ada rencana nih untuk melakukan sesuatu di masa depan. Udah deh, pokoknya dia nggak peduli apakah dia terrealisasi atau enggak, ya, ataukah mimpi itu terwujud atau enggak, itu dia nggak peduli. Contoh kalimatnya gini, I'm going to Finlandia to see the process the teaching learning. Jadi nggak pernah berpikir bakal terlaksana atau enggak. Nah, yang kedua, to be, going to plus verb 1 itu digunakan untuk menyatakan tanda-tanda bahwa sesuatu akan terjadi. Misalkan ya, biasanya main bola itu ya, pertandingan bola itu kan biasanya ada menit-menitnya ya. Terus ketahuan mana yang skor menang, mana skor kalah. Misalkan begini, bahasanya begini, I bet the score is 3-0 and Indonesia is going to win. Saya bertaruh deh, kayaknya skornya 3-0 deh. Dan Indonesia akan menang gitu. Dan Indonesia is going to win. Indonesia akan menang. Artinya sudah melihat prediksi, sudah melihat tanda-tanda yang akan terjadi. Misalkan dari menit-menit akhir. Ketiga, to be, going to plus verb 1 itu digunakan untuk menyatakan sebuah prediksi. Misal mau ngomong tentang kayaknya 2025 ini bakal jadi tahun yang produktif deh. Bahasanya gini, the year 2025 is going to be a productive year. Gitu ya. Jadi ada 3 kondisi menyatakan to be, going to verb 1. Itu yang pertama tadi sudah disampaikan, adanya suatu rencana. Yang kedua, adanya suatu tanda-tanda yang terjadi. Yang ketiga, digunakan sebagai sebuah prediksi. Oke teman-teman, pada intinya begini, going to itu sebenarnya bahasa Indonesianya artinya akan. Akan kan berarti suatu kondisi yang atau aktivitas ya, atau kejadian untuk masa depan. Ciri-ciri waktunya apa tadi? Besok, yang akan datang gitu ya, next, soon, dan lain sebagainya. Nah, penggunaan going to juga itu harus diawali dengan to be. To be, going to plus verb 1. Kalau dilihat dari sisi subjek, penggunaan going to itu disesuaikan dengan to be-nya. Kalau I ya, maka menggunakan I am going to. Jika you berarti you are going to.
Jika he berarti he is going to dan lain sebagainya. To be going to harus diikuti dengan verb one, nggak boleh pakai verb two, verb three, ya, walaupun subjeknya tunggal ataupun jamak. Sedangkan kalau kalimatnya negatif, going to digunakan harus diawali dengan not. Misal, I'm not going to eat. You are not going to go. Ya, I'm not going to eat. Saya nggak pengen makan. You are not going to go. Ya, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, cukup sini dulu ya. Untuk kalian yang bertanya-tanya apa bedanya will dengan going to, sudah terjawab ya. Pasti kalian bisa ikutin, pasti kalian paham, pasti kalian bisa contohin, dan pasti kalian bisa aplikasiin dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.